Selanjutnya, nilai perubahan entalpi itu bisa dihitung jika diketahui data entalpi pembentukan standarnya. Rumusnya adalah delta H sama dengan total dari koefisien perubahan entalpi pembentukan standar produk dikurang total koefisien dikali dengan perubahan entalpi pembentukan standar si reaktan gitu. Jadi produk dikurang reaktan. Misal ada reaksi metana ya. Berarti metana dibakar gitu menjadi CO2 dengan 2H2O gitu. Ini 2. Nah, berarti rumusnya adalah ini. Produk ya, berarti entalpi dari si CO2 ditambah nilai entalpi dari H2O karena dia koefisiennya 2 nih, berarti dikalikan dengan 2 gitu maksudnya. Nah, dikurang dikurang reaktan kan ya. Nah, reaktannya ini kan CH4, berarti H dari CH4 gitu. Nah, O2 ini nilainya tuh 0. Nah, jadi biasanya di soal-soal itu tidak diketahui nilai entalpi pembentukan standarnya. Itu jadi kita bisa langsung aja H si metananya saja gitu. Contoh soalnya adalah misal diketahui nilai delta H pembentukan CO2, H2O, dan metana senilai sekian gitu. Hitunglah entalpi pembakaran metana. Yang pertama adalah berarti kita harus tahu dulu reaksinya. Gitu kan, yang ditanya adalah pembakaran metana. Berarti metana dibakar itu kan pasti menggunakan O2 gas, hasilnya adalah pasti CO2 dan H2O gitu. Gitu ya, sekarang disetarain. C-nya udah sama 1. Nah, H-nya ada 4 di kiri, di kanan berarti harus 4 juga, berarti dikali 2. O-nya di kanan ada 2, tambah 2, 4. Di sini di kiri baru 2, berarti dikali 2 biar sama-sama 4. Gitu. Nah, selanjutnya tadi rumusnya delta H sama dengan total M delta H F produk dikurangi koefisien delta HF reaktan sama dengan, berarti produknya kan ada di sini nih, CO2 dengan H2O, berarti nilai dari delta HF si CO2 ditambah nilai delta HF nya si H2O dikurang dengan ini reaktannya adalah metana, berarti dikurang dengan delta HF si metana gitu. Sama dengan CO2 kita tahu nih dia cuma punya koefisien 1, berarti 1 dikali nilainya adalah minus 394 kJ, 394 kJ per mol. Terus dikurang 2 dikali nilai delta H ya, berarti delta HFC H2O sebesar minus 242 kJ per mol. Ini ditambah total, ditambah mol. Terus dikurang dengan metana gitu. Reaktannya kan metana. Jadi 1 dikali minus 84 kJ per mol gitu. Totalnya adalah di minus 394 ditambah minus 484
kilojoule per mol ya, dikurang dengan 84 minus itu kilojoule per mol sama dengan minus 794 kilojoule per mol gitu. Jadi kalau diketahui data entalpi pembentukan standar, ya, diketahui data pembentukan standar, rumusnya adalah total dari delta H pembentukan produk dikurang dengan total dari delta H pembentukan yang reaktan. Jangan lupa ditulis dulu reaksinya seperti apa biar tahu mana yang menjadi reaktan, mana yang menjadi produk gitu. Terus disetarain reaksinya baru bisa dihitung nilai delta H-nya. Jangan lupa dikalikan dengan koefisien di sini. Koefisien ya. Ini koefisien, ini kan 1. Di sini 1 gitu. Nah, selanjutnya nilai perubahan entalpi itu bisa dihitung jika diketahui nilai energi ikat rata-rata gitu. Jadi energi ikatan adalah kalor yang diperlukan untuk memutuskan ikatan oleh 1 mol molekul gas menjadi atom-atom atau gugus pada keadaan gas gitu. Jadi setiap senyawa itu kan punya ikatan ya, misalkan antara CH4 berarti ada ikatan antar C dengan H kayak gitu. Nah nilai ikat antara C dan H itu punya nilainya sendiri gitu. Setiap ikatan antar atom nilainya tuh spesifik gitu, artinya dia berbeda setiap ikatannya. Misal antara ikatan C dengan H, dia punya nilainya sendiri gitu. Antara C dengan C dia juga punya nilainya sendiri. Nah antara C dengan Cl juga punya nilainya sendiri gitu. Makanya ini tuh bisa dihitung nilai delta H-nya menggunakan energi ikat rata-rata gitu. Rumusnya adalah delta H sama dengan total dari energi ikat pemutusan ikatan dikurangi dengan total dari energi pembentukan ikatan. Pemutusan ikatan ini itu adanya di reaktan ya. Kalau pembentukan ikatan ini sama aja dia produk gitu. Nah kalau tadi sebelumnya kalau diketahui nilai entalpi pembentukan standar kan rumusnya dari produk dikurang reaktan berarti ya. Nah kalau diketahuinya energi ikat itu kebalikannya, rumusnya adalah si reaktan atau pemutusan ikatan nih, dia reaktan dikurang sama pembentukan ikatan maksudnya adanya di produk gitu. Nah langsung ke contoh soal gini, misal dihitunglah perubahan entalpi reaksi berikut. Ada CH4 ditambah Cl2, hasilnya adalah CHCl3 ditambah dengan HCl. Ini termasuk reaksi substitusi ya berarti. Karena dia terjadi pertukaran atom antara C dengan Cl gitu. Jika diketahui energi ikat rata-ratanya adalah sekian gitu. Nah, cara yang pertama adalah kita harus tahu struktur dari reaksinya gitu. Di sini misal ada CH4 ditambah Cl2. Berarti kita gambar nih. CH4 gitu. CH4 ditambah Cl2. Cl2 berarti gini, Cl berikatan sama Cl ya. Menjadi CH3Cl maksudnya. Berarti di sini Cl ditambah dengan H mengikat Cl gitu. Nah, setiap jenis ikatan ini C ke H, Cl ke Cl itu punya nilainya sendiri gitu. Tadi kan rumusnya adalah reaktan ya, energi pemutusan ikatan dikurang dengan pembentukan ikatan atau reaktan dikurang produk. Nah, berarti kita tahu reaktan itu kan di sebelah kiri di sini nih. Nah, berarti kita hitung dulu delta H sama dengan
ini energi ikat gitu ya dari yang reaktan dikurang dari produk gitu. Berarti sama dengan nih reaktannya ada C. Sekarang fokus dulu deh nih ke sini yang ke CH4. Berarti kan kita punya ikatan antar C ya, C dan H. Ada berapa nih? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 gitu. Berarti ada 4 C ngikat H gitu. Nah, selanjutnya nih di reaktan juga ada Cl2. Cl2 ini berarti Cl ngikat Cl, berarti ada 1 Cl ngikat Cl kan ya. Nah, berarti Cl ngikat Cl gitu. Dan dikurang dengan si produknya ini ada apa aja. Nih berarti ada C ngikat H sebanyak 1, 2, 3 gitu. Berarti 3 dikali C berikatan dengan H gitu ya, ditambah dengan C ngikat Cl di sini, C ngikat Cl, C ngikat Cl. Nah, ditambah juga ada apa lagi di sini? Ada H ngikat Cl gitu. Nah, seperti sama dengan 4 dikali C ikatan H, 4, 13. Itu dikali 4, 13. Ditambah dengan Cl ngikat Cl, berapa nih? 242. Itu 242 kilojoule dikurang 3 dikali C ngikat H, 413. Ditambah C ngikat Cl, 328. Ditambah lagi dengan H ngikat Cl, 431 gitu. Berarti sama dengan 4 dikali 413, 1652 ditambah dengan 242 sama dengan berapa nih? 1894 dikurang ini 3 dikali 413 ditambah 328 ditambah 431 1998 gitu. Berarti dikurang sama dengan minus 104 kilojoule gitu, kilojoule gitu. Berarti ya kalau diketahui data energi ikat rata-rata rumusnya adalah energi ikatan yang reaktan dikurang yang produk gitu. Jadi harus tahu dulu strukturnya seperti apa biar tahu jenis ikatan yang ada pada senyawa tersebut itu apa saja gitu.